Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut dua kabar mantap hari ini. Yang pertama nanti datang dari kabar rudal balistik Indonesia yang baru-baru ini heboh bos. Kabarnya sudah datang ke Indonesia yaitu ITBM 600, Indonesian Tactical Ballistic Missile 600. Bahkan foto-fotonya pun sudah beredar di media sosial. Nah, lantas pertanyaannya, seperti apakah kabarnya itu, dari mana sumbernya, dan rudal seperti apakah ini, di manakah penempatannya, setelah ini kita kupas bos. Kemudian kabar kedua nanti datang dari penampakan jelas kapal perang PPA, KRI Brawijaya 320 yang akhirnya berangkat menuju tanah air Indonesia. Nah, lantas bagaimanakah penampakannya, senjata apa sajakah yang dibopongnya dalam video, penasaran beritanya? Cus, mari kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar pertama datang dari rudal balistik baru Indonesia, yaitu ITBM 600 bos. Yang kini penampakannya sudah datang ke Indonesia. Jadi admin kutip dari salah satu sumber lembaga terpercaya, yaitu Lembaga KRIS, Lembaga Kajian Pertahanan Strategis. Baru-baru ini menampilkan foto-foto yang memang ya belum resmi beritanya, namun cukup mengagetkan. Foto-foto itu menampilkan rudal-rudal balistik Khan, satu paket kendaraan dan peluncurnya bos. Dan jika kita analisis dari ambiennya, memang lokasinya itu seperti di Indonesia, karena ada pula foto-foto TNI-nya bos. Dengan ambien semak rumput berwarna hijau segar, ciri khas alam Indonesia ya kan? Dan lanjut dalam keterangan foto-fotonya, tertulis juga bahwa itu adalah ITBM 600, Indonesian Tactical Ballistic Missile, berada di markas Raipur Ion Armet 18 Buritkang, Tenggarong. Yang fotonya diambil tertanggal 1 Agustus 2025 kemarin bos. Nah, jadi benar-benar baru nih, segar beritanya. Walaupun belum terkonfirmasi resmi, namun admin yakin bahwa kabar ini benar bos. Bahwa ITBM 600 sudah datang ke Indonesia karena keterangan yang diberikan sesuai dengan berita-berita yang sebelumnya. Nah, jadi kalau dari keterangan yang tertulis, lokasi markas menyebutkan bahwa lokasi unit ini berada di markas Raipur Ion Armet 18 Buritkang. Jadi Ion Armet 18 Buritkang sendiri adalah Batalion Artileri Medan ke-18, salah satu satuan artileri TNI Angkatan Darat bos. Di mana memang ya markas ini sendiri terletak dekat dengan ibu kota baru Nusantara, yaitu IKN Nusantara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Di mana daerah ini sendiri memang cukup strategis untuk pagelaran rudal karena jauh dari lokasi padat penduduk, memiliki akses darat dan udara yang memadai, serta memiliki ruang latihan tembak senjata berat. Dan satu yang paling penting, lokasi ini sangat strategis bos, karena menjadi lokasi penopang keamanan ibu kota baru Indonesia, IKN Nusantara. Nah, lantas mungkin dari kalian ada yang bingung nih, mengapa pula admin bisa yakin 100% ya kan? Bagaimanakah berita-berita sebelumnya? Oke, jadi kita kupas satu-satu bos. Jadi dulu 1 tahun lalu, sekitar bulan Juni 2024, admin pernah update video nih mengenai perkembangan ITBM 600 ini bos. Dari sumber-sumber yang Mimin tampilin dalam video ini, pada waktu itu memang diberitakan bahwa TNI Angkatan Darat dari Satuan Artileri Medan atau Armet telah merencanakan pembangunan gudang rudal ITBM 600 di Kalimantan Timur. Dan hal ini pun pada waktu itu telah dipastikan oleh Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan atau Danpusen Armet Maijen TNI Putranto Gatot Srihandoyo. Beliau melaksanakan inspeksi ke Mako Raipur Ion Armet 18 Buritkang yang berlokasi di Desa Jembayan, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan tak main-main bos, Pusen Armet pun mengatakan bahwa tujuan dari inspeksi itu adalah untuk memeriksa kondisi satuan, khususnya di Raipur Ion Armet 18 Buritkang. Dilanjutkan dengan peninjauan rencana lokasi pembangunan gudang rudal dan garasi kendaraan ITBM 600 yang akan datang pada awal tahun 2025 nanti di Kalimantan Timur, ujar pewartaan berita pada waktu itu bos. Nah loh, jadi ini berita bulan Juni 2024 lalu.
sudah tahun lalu bos. Artinya jelas sekarang pasti gudangnya sudah kelar ya kan. Dan lokasinya sama pula dengan yang dipost oleh lembaga keris bos. Kemudian garasi yang dibangun ini pun adalah untuk garasi rudal baterai dan kendaraannya. Jadi satu paket lengkap dengan sistem-sistem pendukungnya. Kemudian untuk rudalnya sendiri, seperti yang kalian tahu ITBM 600 ini kalau ngikut keterangan dari buku pintar Pusen Armet ini, maka ITBM 600 ini pun menggunakan rudal Khan 610 bos. Dari Roketsan Turki. Artinya diameter rudal ini adalah 610 mm. Bobot rudal buatan Turki ini pun mencapai 2,5 ton. Dan inilah sebabnya ITBM 600 memerlukan kendaraan pendukung berupa kendaraan ARV. Atau Ammunition Resupply Vehicle. Kemudian jarak tembaknya mencapai 280 km bos. Dengan pengguna tentunya adalah pasukan Armet, pasukan artileri Medan, yang merupakan satuan bantuan tempur dari TNI Angkatan Darat, di mana dalam medan laga dan tugas-tugasnya mereka akan menggunakan meriam, roket, dan senjata artileri lainnya sebagai bantuan tembakan jarak jauh dan perusakan wilayah musuh secara masif dan luas. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut. Kemudian juga beredar di media sosial, banyak admin dapat video-videonya ini ada penampakan kapal perang PPA yang lepas jangkar dari kandang awalnya di La Spezia, Italia, yang menurut kabar sudah berangkat ke Indonesia sejak tanggal 29 Juli 2025 kemarin, bos. Nah, dapat kalian lihat di sini adalah kapal perang PPA yang bakal jadi salah satu kapal perang tergacor kita, KRI Brawijaya 320. Oke, jadi Mimin bahas sekilas aja lah ya, yang nampak di mata, bos. Jadi untuk senjatanya itu terlihat jelas. Yang nampak dalam video ada dua. Di bagian depan ada meriam Leonardo Ottobreda kaliber 127 per 64 mm. Dan di belakangnya ada Leonardo Strales Sovraponte kaliber 76 per 62 mm. Kemudian di samping kiri kanan belakang meriam utama atau pas di samping kiri kanan dudukan rudal SSM, terlihat ada dua senapan mesin berat manual yang masing-masing diawaki oleh satu personel. Kemudian lanjut, di tengah itu kalian lihat seperti ada perahu kecil, itu untuk area misi fleksibel bos. Bahasa kerennya Flexible Mission Area. Jadi ada sejenis kren untuk nurunin perahu bot RHIB, USV, LCVP, dan lain-lain. Kemudian lanjut untuk rudalnya. Nah, ini admin belum tahu apakah itu udah ada isi rudalnya atau belum ya kan. Kalau mau nebak-nebak nanti admin blunder pula, dibilang so tahu bos. Namun info yang admin tahu bahwa itu nantinya untuk VLS-nya akan diisi dengan rudal Aster. Kemudian SSM-nya atau rudal anti kapalnya mungkin bakal pakai rudal Teseo Otomat. Mungkin ya. Nah, mari kita tunggu kedatangan kapal PPA kita ini. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.